saldo kita itu bertambah menjadi Rp101.951. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan limit order di aplikasi Ajaib Crypto ya guys ya. Nah, jadi di sini sebelum kita mempraktekkan ya bagaimana cara menggunakan limit ordernya, saya mau jelaskan sedikit ya tentang fungsi dari limit order ini. Nah, jadi fungsi utamanya ya ketika teman-teman itu ingin menggunakan limit order adalah kalian ingin mendapatkan harga yang terbaik ya. Jadi contoh ya, kalau misalnya teman-teman pengen beli sebuah aset kripto ya, lalu kalian menggunakan limit order. Nah, kalian di situ ingin mendapatkan harga yang lebih murah ya daripada kalau teman-teman itu menggunakan market order. Nah, itu adalah salah satu fungsi utama ketika teman-teman menggunakan limit order ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian ingin menjual dengan menggunakan limit order, itu artinya teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih mahal ya. Jadi ketika kalian jual, kalian bisa dapat untung yang lumayan besar. Ketika kalian beli, kalian bisa mendapatkan aset yang lebih banyak ya. Jadi itu fungsi utama dari limit order. Nah, sebelum kita praktek ya, pastikan teman-teman itu punya saldonya terlebih dahulu ya. Kalian punya saldo rupiah terlebih dahulu, karena untuk prakteknya ini kita akan langsung praktek ya, secara langsung ya guys ya. Ketika kita membeli aset menggunakan limit order, dan seperti yang teman-teman lihat di sini, saya punya saldo ya di dana kripto saya itu sekitar Rp228.000 yang barusan saya depositkan. Oke, jadi di sini setelah kita udah punya saldonya, kita bisa langsung praktek ya untuk membeli salah satu koin. Di sini sebagai contoh saya akan coba praktek membeli Bitcoin ya guys ya. Oke, jadi di sini karena kita punya saldo IDR, kita coba klik langsung aja di bagian BTC/IDR ya. Atau kalau misalnya di sini nggak ada koin kalian bisa klik terlebih dahulu di bagian cari. Lalu kalian klik di bagian menu cari paling atas ini. Kemudian kalian tinggal ketikkan BTC. Ya, seperti ini. Lalu kalian tinggal klik aja BTC/IDR. Nah, kemudian teman-teman itu diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa langsung klik aja beli. Nah, setelah kita beli ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini ya, menu pentingnya adalah di bagian tipe order ini ya. Kalau kita klik, nah di sini itu ada dua tipe order ya. Ada yang limit order, ada yang market order. Nah, limit order ya, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menentukan kita itu pengen beli Bitcoin di harga berapa ya. Tentunya di sini kita bisa asumsikan kita pengen beli di harga yang lebih murah dong ya, supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan aset Bitcoinnya ya. Tapi kekurangannya adalah kalau kita menggunakan limit order itu kita harus antri terlebih dahulu untuk mendapatkan asetnya. Ya, sementara kalau market order itu kebalikannya. Kita bisa langsung mendapatkan aset yang kita beli ya, tetapi kekurangannya kita membelinya itu udah pasti di harga yang sedikit lebih mahal daripada limit order tadi. Oke, ini kita contohkan langsung ya. Nah, supaya teman-teman paham, kita contohkan dulu menggunakan market order ya. Nah, contoh di sini kita membeli Bitcoin dengan market order ya, dengan jumlah IDR itu 100.000 ya. Jadi kita samain aja ya guys ya. Jadi kita samain ya 100.000. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita bisa mendapatkan 0,000094 Bitcoin kalau kita menggunakan market order ya. Sedangkan kalau kita ubah menjadi limit order, nah di sini teman-teman itu bisa menentukan harga belinya ya. Contoh harga beli saat ini kan 1.057 juta nih. Nah, kalian pengen beli Bitcoin nanti kalau misalnya harga Bitcoin itu turun di angka 1 miliar pas. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa setting ya guys ya. Jadi harga belinya misal nanti waktu harga Bitcoin turun ke 1 miliar, kemudian jumlah yang kalian beli itu 100.000 juga ya. Kita samain dengan market order tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi jumlah Bitcoin yang kita dapatkan itu akan lebih banyak ya. Yaitu kita akan mendapatkan 0,000099 ya. Karena udah jelas ya, kita membeli Bitcoin di harganya yang 1 miliar. Sedangkan tadi waktu market order kita membeli Bitcoin itu di harganya 1.057 juta. Ya, tentu kita akan mendapatkan Bitcoin yang jauh lebih sedikit. Oke, ini kita contohkan aja ya. Kita coba limit order ya. Kita ingin membeli Bitcoin di harga 1 miliar ya. Kemudian jumlah kita belinya 100.000. Nah, kalau kita klik beli, nah berhasil mengirim order beli. Nah, di sini ya, kalau misalnya teman-teman scroll ke bawah, nah, jadi ya order yang barusan kita buat tadi itu belum terrealisasi ya. Kalau misalnya kita klik portofolio,
Nah, di sini itu belum ada Bitcoin yang kita beli tadi ya. Total investasi saya juga masih sama ya, masih 431.000. Itu artinya saldo Bitcoinnya belum masuk ke portofolio kita ya. Dan kalau kita kembali ke menu trade, nah, di bagian open order ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi karena memang tadi ya ketika kita ingin membeli Bitcoin ya, kita settingnya itu di harga 1 miliar ya. Sedangkan harga Bitcoin saat ini ya, harga bit dan harga asnya itu di angka 1.057.000.000 ya. Jadi ya nanti order kita ini akan kejemput ketika harga Bitcoin itu turun ke angka 1 miliar guys ya. Baru kita bisa mendapatkan aset Bitcoin kita sebanyak 0,000099 Bitcoin ini. Oke, paham ya guys ya? Jadi kalau misalnya kita klik ya di bagian order kita ini, nah di sini itu ada ya detailnya ya guys ya. Estimasi yang kita beli ya, estimasi biaya transaksinya berapa ya, kemudian waktunya beli di harga berapa, jumlah dibeli ya. Jadi semuanya ini ada ya. Jadi makanya limit order ini itu dikhususkan untuk teman-teman yang memang biasanya itu trading ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman yang memang biasanya nabung ya, mereka rata-rata itu kurang memperdulikan limit order ini. Karena biasanya kalau mereka nabung, mereka akan langsung hajar kanan ya. Jadi mereka langsung menggunakan market order aja untuk membeli Bitcoinnya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman itu trading ya, kalian pengen mendapatkan profit dari trading, nah teman-teman bisa menggunakan fitur limit order ini ya. Dan kalian tinggal tunggu aja ya, nantinya kalau misalnya harga Bitcoin itu turun ke 1 miliar, nah otomatis nanti harga kalian ini kejemput ya, dan kalian akan mendapatkan total Bitcoin yang lebih banyak daripada kalian menggunakan market order tadi. Oke, paham ya guys ya? Dan muncul pertanyaan, Bang, coba contohin kalau misalnya kita beli lewat market order, nah itu gimana? Nah oke, di sini kita coba batalkan aja ya pembelian kita ini, karena cukup lama ya teman-teman. Kalau misalnya kita tunggu ya, yang ada ntar videonya panjang banget. Nah di sini kita klik menu trade kembali. Nah, di sini ya order kita kan udah kita batalkan ya, udah nggak ada ya. Nah, di sini coba saya contohkan ketika kita membeli menggunakan market order ya. Oke. Nah, market order, nah kita beli 100.000 ya. Nah, di sini kalau kita beli 100.000 kita dapat 0,00094 BTC ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita klik beli, nah berhasil mengirim order beli ya. Dan kalau kita langsung klik di bagian portofolio, nah, total investasi kita udah bertambah guys ya. Udah menjadi Rp530.940. Ya, di sini teman-teman juga bisa melihat aset Bitcoin yang barusan kita beli itu udah dapat ya sebesar Rp99.299 ya, dan kita mendapatkan total aset 0,000094 ya. Beda sekitar 0,000005 Bitcoin ya dari kalau kita membeli tadi menggunakan limit order. Oke, jelas ya teman-teman perbandingannya. Nah, kemudian bagaimana kalau jualnya, Bang? Apakah jualnya sama juga dengan belinya ya? Jadi kalau untuk jualnya juga sama guys ya. Kalau kalian pakai limit order, itu teman-teman bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi ya. Begitu kalian pakai market order, tentu harganya nanti akan ya lebih murah ya daripada limit order. Contoh ya, kita coba jual aja Bitcoin yang udah kita beli ini. Kemudian kita klik jual. Nah, kalau misalnya kita jual semua ya, kita pilih market order, kita pilih 100%. Nah, seperti ini. Nah, maka estimasi total yang akan kita terima itu Rp97.864. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita kena tax ya, kena pajak jual beli guys ya, kena pajak jual beli, kena komisi jual belinya juga ya, komisi jual beli di Ajaib Crypto. Makanya saldo kita yang tadinya 100.000 itu sisa Rp97.864. Nah, kalau ini kita ubah menjadi limit order ya, coba kita klik limit order ya. Kemudian kita coba jual misalnya di harga saat ini kan 1.055.000.000 nih. Nah, coba misalnya kita jual di harga 1.100.000.000 ya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi coba misalnya kita jual di 1.100.000.000 dan kita jual 100% ya uang kita. Nah, begitu kita jual 100%, nah maka saldo kita itu bertambah menjadi Rp101.951. Nah, oke, dapat ya perbedaannya ya antara limit order ketika kalian jual dengan market order ketika kalian jual. Nah, berarti selisihnya itu kurang lebih sekitar 4 ribuan guys ya dari market order tadi. Market order tadi kan 97.000 tuh ya kalau kita pakai market order. Nah, kalau kita pakai limit order itu di angka 101.000. Oke? Nah, jadi di sini supaya videonya nggak kelamaan ya, kalau kita praktek pakai limit order kita harus nunggu lagi. Nah, di sini kita coba aja kita langsung jual dengan market order ya. Nah, di sini kita jual 100%. Oke, kita langsung klik jual.
ya. Begitu kita klik portofolio, nah portofolio kita itu udah kembali lagi ya menjadi 400 ribuan lagi, dan di sini itu ada sisa sekitar 1056 rupiah Bitcoin kita yang belum terjual ya. Jadi memang ini ordernya itu belum keisi ya guys ya, makanya belum kejual. Dan ini juga banyak yang tanya ke saya, Bang, kenapa bisa gitu Bang? Ya, kenapa ada order kita itu yang tidak terisi? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan ya guys ya. Karena sampai saat ini saya juga belum tahu ya, kenapa sih begitu kita jual itu tidak terjual semuanya. Ya, kadang terjual semuanya, kadang tidak seperti ini. Nah, ini juga masih saya selidiki ya, kenapa ya guys ya. Dan buat teman-teman yang tahu jawabannya, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara menggunakan limit order ya di aplikasi Ajaib Crypto. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.